Sekali lagi Bapak Ibu, kami silakan untuk yang masih berdiri, kami silakan untuk menempati kursi-kursi yang masih kosong. Kami silakan Bapak Ibu sekalian yang masih berdiri, kami silakan untuk menempati kursi-kursi yang masih kosong. Tidak ada login PC, tidak apa-apa.
Mora yang damai, penuh dengan cinta. Sekuntum mawar ku petik, kesemat di hati. Dan aku senandungkan kidung kerinduanku. Nah bege ate gungne etana dewa Floba mora padua ate dona etado floba mora kaduka mata atigu ami doge kirana pamori pavaima sonde bai Floba mora lebe bai biar apa kata orang beta cinta Floba mora. Floba mora manis, Floba mora sayangi, Floba mora manis, Floba mora sayangi, pahpinana heu nogne kaleko, pahpinana heu nogne kaleko. Meski ku lintas 1000 kaki langit, ku tahu kau selalu menungguku. Floba moraku, Floba mora cintaku. Bye, sonde bye. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Nusa Tenggara Timur bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tiba di tempat acara dan disambut tarian buffet dari Sanggar Eksotik Floba Mora. Nusa Tenggara Timur, hamutu Koorditur Geral Transporte e Comunicação Timor-Leste, no hamutu Koorditur Geral Transporte Terrestre Republik Indonesia nya toi hafating, no sesimo husi TBTB buffet husi Sanggar Eksotik Floba Mora.
menceritakan tentang perempuan Timor yang lihai dalam menari pada saat acara-acara adat yang berlangsung di Pulau Timor. Tarian ini juga biasa dibawakan saat menyambut tamu dengan sukacita yang datang di Pulau Timor. Kami silakan Bapak Ibu untuk duduk. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, kita berikan aplaus yang meriah untuk Sanggar Esoti Floba Mora yang telah membawakan tarian bife. Irma ita fo basaliman ba Sanggar Esotik nebe hato ona seremonia TB-TB nebe hufurak tebes. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, selamat pagi untuk kita sekalian. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, yang kami hormati Direktur Jenderal Transportasi dan Komunikasi Timor Leste Bapak Konstantino Ferreira Soares bersama seluruh delegasi Timor Leste. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Hendro Sugiatno bersama seluruh jajaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para penjabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kami hormati penjabat Wali Kota Kupang bersama para Bupati Sedaratan Timur. Singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada saat ini baik secara langsung maupun secara virtual. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023, diselenggarakan kegiatan penandatanganan SOP MOU on Cross Border Movement by Commercial Buses and Coaches dan launching angkutan lintas batas negara rute Kupang, Indonesia, Dili, Timor Leste. Agradece ba aman maromak, honya graça no tulon tomak, hoje em quinta-feira, dia 30 de março de 2023, ita hamutu celebra ceremonia assina memorandum on cross border movement husi autocarro bis niang nebe honya rute Kupang Indonesia Dili Timor Leste. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Atu hahu ceremonia ma ita hamutu asisti ceremonia Hino Nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
lanjutkan dengan lagu kebangsaan Timor Leste. Continua quedas ho hino nacional Timor Leste, Patria Patria. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mensyukuri anugerah Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh pejabat dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dirigente Soto, convidado Ciro Roto, nebe a mi respeito, a tu agradece ba lorong oheng ma ita mutu kasai oração ba aman maroma, nebe se preside husi dirigente husi direção religiosa província entitenya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu atas segala karunia dan berkat yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Hingga hari ini kami selalu Engkau berkati dengan cinta dan kasih-Mu. Secara khusus kami bersyukur untuk penyertaan dan penyelenggaraan-Mu, sehingga kami mampu berkumpul di terminal penumpang TPA Bimoku Kota Kupang ini untuk melakukan kegiatan penandatanganan SOP MOU Cross Border Movement by Commercial Buses and Coaches dan launching angkutan lintas batas negara Kupang Dili antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Ya Allah, Tuhan Maha Penyelenggara, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahi kami umat-Mu dengan kemampuan untuk mengembangkan alat transportasi untuk menghubungkan wilayah kami yang Kau limpahi dengan topografi alam yang unik lagi beragam. Syukur berlimpah pula kami haturkan kepadamu atas kesadaran kami untuk bisa menghubungkan wilayah kami yang terpisah secara administratif
tetapi satu dalam rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih, kami mempersembahkan kepadamu angkutan-angkutan lintas batas negara Kupang Gili antara negara kami tercinta Republik Indonesia dan saudara-saudari kami di Republik Demokratik Timor Leste. Kami menyerahkan seluruh pengendara, kondektur, dan para penumpang yang akan turut dalam perjalanan-perjalanan antara dua negara ini nantinya. Berkenanlah kiranya menyertai perjalanan transportasi ini agar tetap aman dan damai lagi sentosa hingga tiba di tempat tujuan yang diharapkan. Lindungi perjalanan lintas batas negara ini dari segala hambatan dan bahaya yang dapat mengancam keselamatan para penumpang dan pengguna alat transportasi ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas para pengendara agar mampu membawa para penumpang dengan aman dan sentosa. Jauhkan mereka dari sikap egois dan ingat diri yang membahayakan keselamatan perjalanan mereka. Bimbinglah para kondektur dan penyedia layanan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna layanan mereka. Ya Allah Maha Pelindung, akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan transportasi lintas batas negara ini ke dalam tangan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Semoga melalui layanan angkutan lintas batas ini, persaudaraan dapat semakin dibina, kemanusiaan semakin dijaga, dan peluang perbaikan kesejahteraan hidup dapat semakin ditingkatkan, sehingga nama-Mu yang kudus semakin dimuliakan. Semua doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Dirjen Transportasi dan Komunikasi Timor Leste, Bapak Constantino Ferreira Soares. Kami silakan. Convidado ser na BM Respeito, tu irmã assiste a muito discurso do Diretor-Geral Transporte e Comunicação Timor-Leste, Senhor Constantino Ferreira Soares. Tempo no fatem a minha entrega. Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, Bapak Dirjen Perhubungan Darat Republik Indonesia, izinkan saya sebelum membacakan sambutan saya ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa acara ini dilakukan secara simultan antara Dili dan Kupang, di mana di Dili juga dihadiri oleh Yang Mulia Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Bapak Jose Ramos Horta, dihadiri juga oleh Bapak Ketua Parlemen Nasional Timor Leste, Bapak Perdana Menteri Timor Leste, Menteri Transportasi dan Komunikasi Timor Leste, dan juga dihadiri oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia dan seluruh jajarannya. Jadi izinkan saya menyampaikan sambutan saya ini dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Portugis dan akan saya rangkum dalam bahasa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dalam acara ini. Su Excelencia, Señor Presidente de la República Democrática de Timor-Leste, Su Excelencia, Señor Presidente del Parlamento Nacional de Timor-Leste, Su Excelencia, Señor Primer Ministro, Señor Ministro
dos Transportes e Comunicações de Timor-Leste, yang terhormat Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia, Bapak Kapolda Kepolisian Daerah Nusa Tenggara, seluruh undangan yang hadir, selamat pagi. É grande privilégio e uma grande honra para mim representar o governo da República Democrática de Timor-Leste, marcar a presença neste momento importante pela singularidade para o setor de transportes terrestres da República Democrática de Timor-Leste e da República da Indonésia, que pretendem utilizar para estabelecer a conectividade terrestre para ligar as pessoas e bens entre os dois países vizinhos, particularmente a população de Timor-Leste e a população da província de Nusa Tenggara Timor. É um prazer e uma honra que ofereço a esta cerimônia de assinatura do documento de SOP e boas-vindas ao esforço de todos que tornaram possível a implementação do movimento transfronteiriço de autocarros comerciais. Considerando o acordo estabelecido entre os dois governos, através da assinatura do Memorando de Entendimento, assinado em Bogor, no dia 19 de junho de 2022, hoje, aqui em Kupang, todos presentes reunidos neste lugar, e em Dili, no Centro de Convenções de Dili, somos testemunhos dos desejos de implementar o compromisso de promover as boas relações e laços de amizade entre a República Democrática de Timor-Leste e a República da Indonésia. Juntos, temos o prazer de fazer parte deste momento histórico, marcando um passo mais adiante, fortalecer as boas cooperações técnicas e relações pessoais que já existem no passado. Com o acordo estabelecido entre os dois governos, o governo da República da Indonésia e o governo da República Democrática de Timor-Leste, pretendem oferecer à população dos dois lugares mais oportunidades e variações na escolha do meio de transporte para as suas movimentações, não só pessoas, mas incluindo também outras necessidades, ultrapassando as fronteiras terrestres dos dois países vizinhos, particularmente da província de Nusa Tenggara Timor e da República Democrática de Timor-Leste. Esta atividade de conectividade estava para ser concretizado no mês de dezembro de 2022. Alterou-se para o mês de janeiro de 2023, novamente foi alterado para o mês de fevereiro de 2023. Depois de um longo prazo e longo tempo de espera, finalmente chegamos à hora e o dia que marcará a história da nova ligação de transportes terrestres, ligando diretamente Dili, Kupang Dili, com certos trânsitos entre Dili e Kupang. Permite-me informar que no ano 2019 existiu uma operação marítima que ligava Dili e Kupang. Infelizmente, a operação marítima deu seu término devido às mínimas condições técnicas do navio oferecido pelo armador do navio. Para o futuro, existem possibilidades de reativar novamente esta conectividade marítima. Com a realização desta conectividade de autocarros entre dois países vizinhos, está a revelar que é possível desenvolver atividade no setor turismo que pode contribuir significativamente para diversificações econômicas e a criação de novos trabalhos que beneficiará a população, particularmente na área fronteiriça e nas áreas onde existem belezas naturais. Continuamos a sustentar o nosso esforço do desenvolvimento e sempre olhar para o futuro,
e continuar a fortalecer nossas relações com países vizinhos na atração do turismo para as nossas nações. Senhor Governador da província de NTT, Senhor Diretor-Geral Transportes Terrestres da República Indonésia, distintos convidados, senhoras e senhores. Permite-me, em nome do Ministério dos Transportes e Comunicações da República Democrática de Timor-Leste, endereçar a nossa profunda apreciação e congratulação às companhias operadoras Hamutuk Babadok de Timor-Leste, PT Damri e PT Bagong da República Indonésia, pela vossa dedicação e disponibilidade de iniciar esta nova atividade no movimento transporteiriço de transporte autocarros comerciais entre Dili, Timor-Leste e Kupang, Indonésia. Os nossos agradecimentos ao Ministério de Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, Ministério de Negócios Estrangeiros da República da Indonésia, Embaixada da República Indonésia em Dili, Ministério dos Transportes e Comunicações da República Indonésia, pelo todo esforço para a concretização desta assinatura. Especial relevo a Sua Excelência, Senhor Governador da Província de Nusa Tenggara Timur, pela disponibilidade de marcar a presença e pela disponibilização deste lugar para a concretização desta assinatura neste dia histórico. Especial relevo também dirijo a Sua Excelência, Senhor Diretor-Geral dos Transportes Terrestres da República Indonésia, pela sua presença neste lugar histórico. Aqui termino e a todos um bom sucesso. Permite-me, Suas Excelências, apresentar o discurso na língua indonésia. Está aqui presente a Sua Excelência, o Senhor Governador da Província de NTT e também a Sua Excelência, o Senhor Diretor-Geral dos Transportes Terrestres da Indonésia, que pretendo assegurar o balanço das informações neste importante evento. Saya akan menyampaikan secara singkat dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak begitu jelas karena sudah beberapa tahun komunikasi dalam bahasa Indonesia agak sedikit tersendat. Jadi saya harap memaklumi ucapan saya dalam bahasa Indonesia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya mewakili pemerintah Republik Demokratika Timor-Leste menghadiri momen yang sangat penting ini, menyaksikan penandatanganan SOP yang melambangkan keinginan kedua negara mengaktifkan konektivitas transportasi darat yang menghubungkan orang dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat di Timor Leste. Suatu kehormatan bagi saya dan berterima kasih saya dedikasikan untuk pelaksanaan penandatanganan ini dan mengucapkan selamat atas semua usaha dan dari semua pihak atas terlaksananya cross border perlintasan perbatasan oleh bus komersial. Mengacu pada perjanjian yang disetujui oleh kedua negara, kedua pemerintahan yang ditandatanganinya Memorandum of Understanding di Bogor pada tanggal 19 Juni 2022. Hari ini kita di Kupang di tempat ini dan di Dili di Sentro Convenções di Dili yang dihadiri oleh para undangan di Dili, seperti saya sampaikan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Demokratik Timor Leste, dan di sini dihadiri secara langsung oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur dan Bapak Dirjen Perhubungan Darat.
kita semua sebagai saksi dari satu keinginan untuk mengimplementasikan dan mempromosikan hubungan baik dan persaudaraan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Bersama-sama kita semua ambil bagian dalam momen bersejarah ini, melangkah ke depan, menyatukan hubungan, menguatkan hubungan kerjasama teknis dan hubungan antar sesama yang sudah terjalin dengan baik sejak beberapa dekade lampau. Dengan perjanjian yang sudah ditandatangani kedua pemerintahan, ingin memberikan kepada masyarakat kesempatan dan variasi dalam pemilihan moda transportasi untuk memobilisasi orang, termasuk barang dan kebutuhan lainnya, melintasi perbatasan antar kedua negara tetangga ini. Perlu saya sampaikan di sini bahwa program konektivitas ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak bulan Desember tahun 2022. Ditunda ke bulan Januari 2023, diundur lagi pada bulan Februari. Itu ditunda karena masalah teknis, bukan karena faktor yang lainnya. Tetapi hari ini, seperti saya sudah sampaikan, bahwa kita semua hadir di tempat ini untuk menyaksikan penandatanganan SOP yang melambang, yang sebagai simbol atas pelaksanaan dan operasinya bus antar kota Dili dan Kupang. Perkenankan saya menyampaikan bahwa pada tahun 2009 yang lalu, pernah ada konektivitas maritim antara Kupang dan Dili. Tapi itu cuma berlangsung selama 2 atau 3 bulan dan terhenti sampai sekarang. Karena kondisi teknis kapal yang beroperasi antara Dili dan Kupang terlalu kecil dan akhirnya diputuskan untuk menghentikan operasi demi keselamatan penumpang dan kelayakan penumpang kapal, diputuskan untuk menghentikan operasi transportasi maritim yang menghubungkan Kupang dan Dili. Tapi untuk ke depan ada kemungkinan untuk membuka lagi, bukan saja transportasi darat, tapi bisa meningkat, membuka jalur maritim antara Kupang dan Dili. Bapak Gubernur, dan hadirin yang terhormat, izinkan saya atas nama Kementerian Transportasi dan Komunikasi Timor Leste menyampaikan apresiasi dan selamat kepada operator bus seperti Hamutu Babadok dari Timor Leste, PT Damri dan PT Bagong dari Indonesia atas dedikasinya dan kesediaannya memulai aktivitas perlintas perbatasan dengan menggunakan bus komersial langsung dari Kupang ke Dili dan Dili ke Kupang. Terima kasih saya kepada Kementerian Luar Negeri dan Koperasi Timor Leste, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Timor Leste, Kementerian Perhubungan Darat Republik Indonesia, dan semua pihak atas segala usaha demi terlaksananya penandatanganan dokumen yang hari ini akan kita laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajarannya, dan juga kepada Bapak Direktur Perhubungan Darat dan seluruh jajarannya atas kesediaan hadir dalam acara yang bersejarah ini. Untuk mengakhiri, saya mengharapkan adanya kesuksesan dalam operasi bis ini ke depan. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Hendro Sugiatno. Kami silakan. Convidados serão bem respeito tu irmã da assiste hamutuk discurso do Diretor-Geral Conectividade Terrestre, Ministério Conectividade República Indonesia, Senhor Hendro Sugiatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini saya satu bahasa saja ya Pak. Yang terhormat Presiden Republik Demokratik Timor Leste, yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang saya hormati Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Forkopimda Nusa Tenggara Timur, saya hormati Direktur Jenderal Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste, beserta jajarannya yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh hadirin undangan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perusahaan angkutan umum, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita selalu memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Besar, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk menghadiri penandatanganan SOP dan MOU on cross border movement by commercial basis and khusus, serta launching bus angkutan lintas batas antar negara rute Kupang dan Dili di Timor Leste. Mengawali sambutan saya pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat datang kepada delegasi Republik Demokratik Timor Leste yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Jenderal Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste di Terminal Penumpang Tipe A Bimoko di Kupang. Dan saya mohon maaf, nih terminal belum selesai, target bulan Agustus ini harus sudah selesai dan menjadi kebanggaan masyarakat NTT dan Kupang pada khususnya. Dan kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, serta terima kasih juga kepada Bapak Gubernur serta Forkopimda, perwakilan dari kementerian lembaga, baik dari pusat maupun daerah di Nusa Tenggara Timur. Secara khusus kepada Kementerian Luar Negeri yang telah memfasilitasi proses penyusunan SOP dan launching bus angkutan lintas batas negara ini. Bapak dan Ibu serta para undangan yang saya hormati, penandatanganan pada pagi hari ini sebagai salah satu implementasi dari visi pemerintahan Presiden Jokowi, yakni pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan salah satunya membangun wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk di kawasan perbatasan. Sejalan dengan itu, telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 pos lintas batas negara terpadu
dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sumber daya manusia serta membangun sarana dan prasarana termasuk moda transportasi di kawasan pos lintas batas negara terpadu dan kawasan di sekitarnya termasuk kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Penertanganan SOP dan launching bus lintas batas negara ini tentu juga sebagai upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang transportasi dan juga di bidang ekonomi. Sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste yang telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 19 Juli 2022. Dalam rangka menyamakan interpretasi dalam operasionalisasi, simplifikasi prosedur di perbatasan dan standar pelayanan, maka SOP diformulasikan sebagai dokumen untuk disetujui oleh kedua negara. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada delegasi kedua negara yang telah menyelesaikan SOP ini dengan baik dan harus dapat mengimplementasikan kerjasama ini dengan membuka pelayanan bus angkutan lintas batas negara antara rute Kupang dan Dili. Nanti ke depan setelah Motain selesai kita juga akan melakukan kerjasama dalam angkutan barang. Kita sekarang angkutan orang, nanti ke depan kita bangun angkutan barang karena potensi ekonomi perbatasan antara NTT dan Timor Leste ini sangat luar biasa. Tadi Bupati Belu mengatakan ada 300 sekian potensi yang bisa dikerjasamakan di bidang ekonomi. Ke depan setelah selesai ini kita juga melanjuti dengan kerjasama angkutan barang antara Timor Leste dan NTT. Kepada Bapak dan Ibu serta para undangan yang saya hormati, berdasarkan pengalaman kerjasama bilateral bidang transportasi darat dengan Malaysia dan Brunei Darussalam dalam hal pelayanan angkutan lintas batas negara, baik untuk angkutan orang dan barang dari Pontianak Kucing, dari Bandar Sri Begawan, ini telah memberikan dampak yang sangat positif dalam memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Dan semoga, dan kita tentunya berharap dengan kita membuka komersial bis antara Kupang dan Dili, dan nanti ke depan kita akan kerjasamakan juga angkutan barang, dan saya yakin akan menumbuhkan ekonomi di NTT. Dan ini harus kita support bersama sehingga pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi di lintas batas. Hal ini tentu memberikan kepada kita harapan bahwa dengan adanya layanan transportasi darat antara Indonesia dan Timor Leste juga akan membawa dampak positif. Yang saya sampaikan tadi adalah pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan ke depan akan lebih baik, karena potensi ekonomi kedua negara bisa saling bertukar dengan nanti ketersediaan angkutan barang. Dan kita juga perlu mensupport pengusaha transportasi darat, terutama barang, untuk bisa nanti melayani Kupang,
Dili atau perbatasan-perbatasan yang lain. Di samping itu juga bis pariwisata juga perlu kita dorong untuk menumbuhkan wisata-wisata di Nusa Tenggara Timur. Bahwa untuk pelayanan angkutan lintas batas negara telah disepakati pada tahap awal akan beroperasi menggunakan 5 unit bis, yaitu dari Perum Damri dan PT Bagong DKK Makmur. Ini tidak terbatas pada 5 unit, nanti kalau pertumbuhannya bagus, demandnya bagus, nanti akan terus kita tambah armadanya. Dan dari Timor Leste baru 2 unit, nanti akan bertambah ya. Dengan fasilitas yang cukup memadai yang tersedia di masing-masing bis, dan sudah saya lihat bisnya sangat layak untuk perjalanan jauh, karena fasilitas di bis juga baik, AC-nya cukup bagus, tempat duduknya juga cukup nyaman. Dan tarif yang kita tentukan juga harus dapat terjangkau oleh masyarakat di kedua negara. Ini yang harus kita sepakati bersama tentang tarif ini, jangan sampai tarif tidak terjangkau oleh masyarakat kita. Tapi saya yakin dengan tarif yang sudah kita putuskan akan mampu dipenuhi oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Besar harapan saya dengan beroperasinya angkutan lintas batas negara ini, maka hubungan antara kedua negara juga akan semakin baik dan tali silaturahmi antara masyarakat kedua negara akan terus terjalin. Kami juga memohon dukungan masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan dikomandoi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saya lihat selalu semangat luar biasa. Tepuk tangan Pak Gubernur. Sekali lagi saya terima kasih untuk dukungannya. Dengan tersedianya angkutan ini, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membantu mobilitas masyarakat Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur dan masyarakat di Timor Leste. Demikian sambutan saya berkenaan dengan penatangan SOP dan launching bis angkutan lintas batas negara ini, dengan harapan akan mendorong perkembangan ekonomi kedua negara yang lebih pesat lagi, dan tentunya akan meningkatkan persaudaraan warga negara Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur dengan saudara-saudara di Timor Leste untuk lebih erat lagi. Yang penting adalah dengan launchingnya bis ini akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara. Demikian, terima kasih dan selamat pagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama penandatanganan SOP MOU Cross Border Movement by Commercial Buses and Coaches antara Republik Indonesia dan Timor Leste. Convidados irão ver a respeito, tu irmã assiste a mutuk cerimônia assina memorandum Cross Border Movement, husi autocarro comercial entre a Republik Demokratika Timor Leste no Republik Indonesia. Untuk itu kami silakan dari pihak Indonesia, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Soeharto, dan dari pihak Timor Leste, Direktur Transportasi Darat Timor Leste, Bapak Antonio da Costa menuju ke meja penandatanganan. Kami silakan. Hoidane ami bolo representante husi Direktorat Geral
Conectividade Terrestre Republik Indonesia yang Senyor Soeharto, no husi parte Timor-Leste yang Direktur Transporte Terrestre Senyor Antoni da Costa. Baik, penandatangan yang pertama oleh pihak Indonesia, Direktur Angkutan Jalan, Bapak Soeharto, kami silakan. Diikuti oleh pihak Timor-Leste, Bapak Antonio da Costa sebagai Direktur Transportasi Darat Timor-Leste. Setelah tanda tangan, mohon izin dokumen diangkat untuk didokumentasikan. Sekali lagi mohon izin, setelah tanda tangan dokumen diangkat untuk didokumentasikan. Kami silakan para wartawan juru foto untuk mendokumentasikan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk penandatangan SOP yang terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih, penandatangan selesai. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Kami silakan Bapak Ibu para juru foto, wartawan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat. Convidados cidadãos a meu respeito, tuir mai tarona hamutuk discurso husi Governador Nusa Tenggara Timur, Senyor Victor Laiskodat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Presiden Demokratik Timor-Leste, Yang Mulia Dr. Jose Ramos Horta, dan seluruh undangan yang hadir di Dili yang kami pantau lewat online di Kupang. Presiden Timor-Leste ini teman baik saya, sudah lama kami berteman. Ya. Yang saya hormati Direktur Jenderal Transportasi dan Komunikasi Timor-Leste, Bapak Constantino Ferreira Soares. Yang saya hormati Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Hendro Sugiatno, Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir Pak Kapolda, Pak Dalan Tamal, Pak Kajati yang mewakili Danrem, dan para petinggi
pejabat vertikal yang hadir pada kesempatan ini, para bupati dan wali kota sepulau Timor, dan semua kita yang berbahagia pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk acara hari ini keberlanjutan daripada kesepakatan dua kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dilanjutkan dengan kerja-kerja secara teknis pada hari ini untuk melakukan penandatanganan SOP MOU on cross-border movement by commercial buses and coaches. Ini momentum yang menurut saya walaupun terlihat sederhana, tetapi ini menjadi sebuah jalan kecil yang membuka pikiran-pikiran besar. Kita tahu bahwa provinsi NTT ini kan provinsi miskin. Negara Timor Leste juga lagi berjuang juga untuk keluar dari kesulitan. Ini dua orang susah lagi sedang berjuang untuk menjadi orang kaya. Maka spiritnya adalah kolaborasi, itu spirit yang paling tepat. Karena itu hari ini Pak Dirjen dua negara hadir di tempat ini dengan seluruh tim kerja untuk membangun mimpi-mimpi besar kita ke depan. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen baik dari Timor Leste maupun Indonesia, bahwa pulau ini pulau yang sangat luar biasa. Belum ada satu pulau pun di dunia kecil seperti Pulau Timor, tapi ada dua negara di dalam. Tidak ada, hanya Pulau Timor. One and only in the world. Nggak ada yang lebih, nggak ada lagi. Coba cek di peta dunia, tidak ada. Ada dua negara, pulaunya besar. Kalimantan itu ada dua negara, tapi pulaunya besar sekali. Ini Pulau Timor, pulau sudah kecil, penduduknya sudah kecil, ada dua negara di dalam. Wah, ini menunjukkan sebuah kesempatan, energi besar dari pemimpinnya, baik pemimpin yang ada di barat maupun pemimpin yang ada di timur, untuk mampu menggabungkan pikiran-pikirannya untuk membawa pulau ini terbang. Karena itu saya selalu bilang, pulau ini nanti ada momentumnya, dia menjadi pulau terkaya di dunia. Pulau terkaya di dunia. Karena itu Dirjen Perhubungan Darat, nanti itu kita bukan bisa aja, nanti kita desain kereta api cepat Kupang Dili. Kereta api cepat Kupang Oekusi. Karena di Oekusi ada bandara internasional. Ini pulau paling hebat di dunia. Ada 4 bandara internasional. 1 di Kupang, 1 Oekusi, 1 di Dili, 1 lagi di Suai apa Boponaro, Suai. 4 bandara internasional di pulau kecil ini. Bayangkan, ini kekuatannya bukan main-main ini. Ini logistik, kita bicara logistik di dunia. Logistik memegang peranan penting di dalam pembangunan ekonomi dunia hari ini. Kita sudah tersedia infrastruktur. Yang belum ada itu otak bagaimana membuat produk. Ini kan belum ini. Kita sekarang lagi mendesain itu. Jadi tadi kalau Pak Dirjen Perhubungan Darat Republik Indonesia bilang nanti kita akan movementnya bukan orang saja tapi movement juga barang. Pak, ini saya bilang banyak barang yang kita miliki. Banyak barang. Cuman kita belum mampu konsolidasi dengan benar. Banyak yang kita miliki. Karena itu ke depan nanti kita bicara. Karena ini kekayaannya sangat luar biasa. Indonesia sampai hari ini masih impor daging. Terbesar impor dagingnya. Ratusan ribu ton per tahun. Nah, salah satu di dunia ini penghasil sapi terbaik selain Australia, sedikit yang ada di Eropa, Brasil, salah satu negara besar penghasil sapi terbaik. Nah, itu kebetulan bahasanya itu sama-sama bahasa Portugis, sama seperti kita punya sebelah ini, negara Demokratik Timor Leste, sama Portugis bahasanya. Jadi ke depan Timor ini kita akan bicara dengan Presiden
Ramos Horta untuk bicara dengan Presiden Lula, untuk di situ kita bikin bangun di perbatasan Oekusi dan Oepoli itu 20.000 hektar untuk bangun range besar untuk memenuhi kebutuhan daging dari Indonesia. Pasti. Kenapa bisa? Karena gampang, karena pasir Brasil datang ke Timor Leste itu lebih gampang. Sekarang sudah ada di Pulau Sumba, Brasilnya. Tapi kalau kita ajak lagi ke Dili atau di Oekusi, lebih gampang Oekusi dan Oepoli, maka kita punya border kita tidak lagi ribut karena sekarang kita sudah mendatangi joint border ekonomi. Maka ini akan sangat cepat. Bayangkan itu Dili atau Timor Leste dan NTT mampu mensuplai kebutuhan protein khususnya daging, protein hewani datang dari Pulau Timor ini. Jadi pulau ini akan penyumbang protein terbesar buat negara Indonesia. Kenapa? Karena dia memiliki tanah yang banyak. Belum dikerjakan. Itu kan namanya orang Timor ini kan belum mau kaya. Dia nunggu dulu. Semua udah bangkrut baru dia mulai bangun. Kan itu caranya gitu. Yang terdahulu akan jadi terkemudian. Kita lihat Eropa hari ini. Eropa hari ini pelan-pelan menuju masalah yang sangat luar biasa. Peperangan antara Ukraina dan Rusia itu akan membuat Eropa hari ini mulai tertekan luar biasa. Prancis hari ini begitu tekanan yang hebat. Nah, orang Timor itu sudah biasa tertekan, menderita di sekian lama tahun, jadi sudah biasa lah itu. Nah, sekaranglah dia mau menuju pada kebahagiaannya, menuju pada kesejahteraannya. Ini catatan saya, dan dalam pengalaman saya memantau sungguh-sungguh menjadi gubernur. Saya melihat pulau ini pulau yang sangat luar biasa. Indonesia itu mengimpor banyak ke berbagai negara, tapi kan kena kuota, Pak Dirjen. Kita ini kena kuota. Republik Demokratis Timor Leste juga ada kuota ekspor, tapi tidak ada barang. Bayangkan kalau joint border economic itu menjadi free trade zone di sana, kita bangun industri besar di sana, maka produk-produk dari situ akan keluar untuk kemanapun pergi. Itu pikiran yang sangat luar biasa. Jadi saya bilang bolehlah kemerdekaan Timor Leste itu memberikan manfaat buat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih lah kita punya presiden orang Timor. Jadi saya selalu bilang, jangan begitu, kita sama-sama senang. Orang Timor punya presiden, di sebelah juga harus bangga, di sebelah orang Timor juga jadi gubernur di Republik Indonesia. Itu kan sesuatu yang sangat hebat itu. Harus disyukuri itu. Karena itu saya bilang semangat ini tidak harus semangat untuk membangun. Agar kemiskinan itu tidak menjadi alat untuk kita menerima penderitaan itu sebagai bagian yang sudah ditakdirkan. Saya kadang-kadang melihat kita ini merasa bahwa kita ditakdirkan untuk miskin. Tidak. Saya selalu bilang kemiskinan itu adalah hasil penjumlahan. Bodoh tambah malas sama dengan miskin. Jadi setiap kalau kita bilang kita miskin, kita tahu itu yang kelompok ini paling banyak di situ. Yang bodoh tambah malas di situ banyak. Itulah gudangnya. Nah, kalau mama ini sudah bisa diselesaikan, kita lihat bahwa China tahun 1991, even dia tidak mempunyai jalan tol. Kita punya Jagorawi, China belum punya. Tapi hari ini dia punya jalan tol yang sangat luar biasa, kereta cepat yang sangat luar biasa, dan Indonesia pakai hari ini untuk Jakarta Bandung. Kenapa? Kecerdasan, membangun kecerdasan. Jadi sekolahnya untuk membangun kecerdasan. Karena ini saya harapkan nanti kita siapkan bila kereta cepat Kupang Dili, Kupang Oekusi, bandara internasionalnya dipakai semua untuk kepentingan logistik. Pak Dirjen coba ajar saya, di mana pulau di Indonesia yang ada pulau kecil ya, ada bandara 4 bandara internasional. Mana ada? Bandara terbanyak di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur. Provinsi dengan bandara terbanyak. Ada 15 bandara. Nggak ada yang lawan. Provinsi paling banyak bandara. Provinsi dengan paling punya pelabuhan laut terbanyak. 43 pelabuhan laut, tapi kapalnya tidak ada. Nah, itu masalahnya. Kapalnya tidak ada. Jadi kita infrastruktur tersedia, potensi modalnya ada, cuma tidak dirumuskan dengan baik. Sehingga kita mampu untuk menuju ke sana dengan cepat. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya nanti Pak Dirjen bilang perhubungan udara, kalau latihan pesawat itu, udahlah di Jawa itu sudah penuh kan, Banten sudah penuh, kita kasih pindah ke NTT karena bandaranya banyak. Situasi emergensi landing dimanapun dapat.
Semua bisa di Rote, bisa di Pantar, bisa di Alor Kalabahi, bisa di Kupang, bisa di Atambua, luar biasa. Bandara NTT ini hobi bangun bandara. Nah, yang dia tidak bangun cuma pesawat saja, jadi tidak ada pesawat. Bandara ada, pesawat tidak ada. Nah, itu kita harapkan dengan infrastruktur yang sudah tersedia, kita tidak boleh menyatakan bahwa kita miskin. Kita belum mempergunakan infrastruktur kita secara baik. Kita belum mampu untuk mengkapitalisasinya menjadi kekuatan ekonomi. Ya, karena itu saya bilang, provinsi ini tidak miskin, ini provinsi terkaya ke depan. Provinsi terkaya, menurut saya, probability yang saya hitung, forecast saya di 2030, provinsi ini sudah provinsi terkaya di Republik. Saya pastikan itu. Datang dari mana? Joint border ekonomi antara Indonesia Timor Leste, yang di dalam itu ada NTT. Kita mempunyai energi yang luar biasa. Dunia hari ini ribut tentang renewable energy. NTT memiliki paling banyak. Baik solar cell, arus laut, tidal energy, angin, panas bumi. Kita memiliki semua. Jadi ini provinsi hebat. Nah, sekarang pertanyaannya, mau sekolah kayak begini untuk belajar ini yang nggak ada. Semua sekolahnya jadi pastor, pendeta, dokter, sarjana hukum. Urusan tentang energi nggak ada. Jadi ya pantas saja kita mati semua. Itu saya selalu bilang, itu mungkin membangun mental block itu. Manusia itu kalau mentalnya block, dia omongin apapun dia tutup matanya lihat tapi tetap buta. Di dalam definisi psikologi disebut itu buta akal budi. Nah, buta akal budi itu artinya yang terlihat jelas tetapi buta, tidak dikerjakan. Contoh, kelor itu, moringa aloe vera, itu adalah salah satu makanan great food. Itu makanan terbaik. Tapi kapan orang Timur kerja? Mulai dari Timur Barat sampai Timur Timur. Tidak kerja ini Barat. Padahal ini seluruh dunia menyatakan ini great food. Makanan yang sangat luar biasa. Protein tinggi. Tapi tidak ada kerja. Tidak mau. Sudah omong ulut. Itu buta akal budi. Dia buta akal budi. Itu. Ada dua kebutaan. Satu buta akal budi. Satu buta dalam kebutaannya. Nah, ini orang memang sudah bodoh. Dia jadi tidak bisa. Harus diajar ini. Kali ini satu ini rubah mental block. Dia mengerti tapi diblok. Nah, ini yang mental. Dua terapinya berbeda. Yang satu diajar, yang satu diketok dia punya mental blocknya hilang. Nah, itu beda itu. Jadi terapinya pun berbeda. Karena itu saya melihat hari ini bus dari Kupang menuju ke Dili. Tadi saya lihat itu pastor sedang memberikan berkat terhadap bis yang akan berangkat ke Kupang. Ini sebuah kejadian yang akan membangun masa depan kita. Momentum ini walaupun sederhana, tapi menjadi pintu untuk menuju kesuksesan. Setiap kesuksesan harus dilakukan dengan langkah berani. Dan hari ini dua negara telah melakukan langkah berani untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan masa depan bagi dua negara. Saya sebagai gubernur, saya sangat gembira terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan negara Demokratik Timor Leste. Karena itu saya harapkan kerjasama ini harus dibangun di dalam semangat kolaborasi yang tinggi, semangat yang luar biasa. Orang miskin itu yang dia punya semangat aja. Kalau dia semangat, kecerdasan dia dapat. Kalau tidak semangat, maka kematian jangka panjang. Karena itu saya harapkan dalam semangat yang ada ini kita harus mampu menunjukkan bahwa Pulau Timor adalah pulau yang akan memberikan kontribusi terbesar bagi dua negara, bagi dunia, karena di dalamnya orang-orang hebat mendiami pulau itu. Itu saja ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat buat semua penatangan yang dilakukan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati kita, dan selamat kepada teman-teman, rekan-rekan sebangsa dan senegara yang sedang melakukan ibadah puasa. Dan kita harapkan masuk dalam hari Lebaran penuh dengan semangat baru. Dan bagi teman-teman umat Kristiani yang akan masuk di dalam hari Paskah, kebangkitan Yesus, mudah-mudahan dengan kebangkitan itu, kemurnian puasa membuat kita berubah. Jadi saya selalu bilang, orang puasa itu bukan tahan lapar, itu tidak. Puasa itu latihan, supaya kalau kamu lihat orang yang tidak makan itu kamu tahu rasanya kayak apa. Kamu sedang rekayasa tidak makan saja susah, apalagi orang tidak makan tanpa harapan. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi sebenarnya puasa itu untuk memberikan pesan bahwa saya yang latihan lapar saja menderita, apalagi mereka yang lapar tanpa harapan. Nah, itu lebih bahaya lagi.
Jadi itu pesan, sama juga dengan Paskah. Bangun Paskah itu bukan memperingati sambil muka marum-marum di dalam gereja seolah-olah sudah benar. Tidak, pesannya adalah tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Maka setiap langkah untuk diperjuangkan harus lewat penderitaan, dan penderitaan adalah bagian pengujian bagi kita untuk apakah kita berhasil atau tidak. Itu tantangan kita, dan saya harapkan selamat Paskah, selamat Idul Fitri bagi semua. Semoga bangsa ini, dua negara, Timor Leste dan Indonesia, dirahmati, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Gubernur untuk berkenan tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan cenderamata. Untuk itu kami silakan Dirjen Transportasi dan Komunikasi Timor Leste bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk mengambil tempat di atas panggung. Penyerahan yang pertama dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Hendro Sugiatno. Selanjutnya baik, selanjutnya dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kepada Dirjen Transportasi dan Komunikasi Timor Leste. Baik, selanjutnya foto bersama. Kami juga mengundang para Bupati Sedaratan Timur dan Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil tempat di atas panggung. Kita foto bersama, kami silakan. Kami silakan para Bupati Sedaratan Timur dan para Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dirjen dari Kementerian Perhubungan RI dan Timor Leste yang hadir, kami silakan. Kami juga silakan dari Konsulado RDTL untuk mengambil tempat di atas panggung. Foto bersama mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, foto bersama. Ya, sebelah sana nanti di depan. Iya, maju sampai sini busnya. Oh iya. Sini Pak ya. Iya, iya. Baik, foto bersama selesai. Selanjutnya kami silakan Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke lokasi launching angkutan lintas batas negara rute Kupang Indonesia di Timor Leste yang berada di depan ruangan ini, yang akan diawali oleh Natoni Adat. Kami silakan Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke lokasi launching angkutan lintas batas negara rute Kupang Indonesia di Timor Leste yang akan diawali dengan Natoni Adat. Iya, iya. Puskutu, tomat mat. Puskutu.
On hai baseno nanam lo nane on nanne go hai nunu naik kam hai nisu ne on naik ete kata bonit Dirjen Kementerian Perhubungan Darat Republik Indonesia sia anok nani on tak Dirjen Transportasi Republik Demokrat Timur ne leste lo ne kame sean saone mesetan lek na naman aane binan ne go on tak atuta lekom abha ene lekot nubis antar jemput antara Timor Leste no Kupang Indonesia siya tesen leken binanaman aene binan te suma na leko loma ane na leko tos lo amaf no kitam lo ainaf ne no kita hake ono inam tapitane na dat besenggon binanamat lo na nelen binan on kafat tasoitan tanam tafetin ne tanat bis antar jemput Kupang Dili ne nan esat beseno nam lo nane ne nan hene kanahinan sa one na Islam tam himdena ka Islam tam himdena ka Islam tam himdena ka. Selanjutnya flag off yang akan dilakukan di depan bus dilakukan oleh Bapak Gubernur bersama Dirjen Transportasi dan Komunikasi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan flag off di depan bus. Kita hitung bersama 1, 2, 3. Kita berikan aplaus meriah untuk perjalanan perdana bis transportasi angkutan lintas batas negara rute Kupang Dili Timor Leste pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Daun sudah habis.